Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke bro, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan tebar-tebar racun lagi mamen. Dan racunnya kali ini datang dari brand luar negeri, apalagi kalau bukan dari brand Seahawk. Dan hari ini saya pakai outfit Seahawk yang sangat keren banget bro. Ini jaketnya, karena lagi musim hujan saya dikirimin jaket yang waterproof banget, dan karena di luar juga lagi hujan saya pakai jaketnya mamen. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah produk Seahawk termasuk yang terbaru. Dan untuk produk Seahawk ini yang terbaru ini saya lihat untuk model-modelnya itu rata-rata semua di anti mainstream mamen. Jadi nggak usah berlama-lama. Sebelum kita mulai video ini kita ngopi dulu mamen. Mantap bro. Oke, langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Seahawk Ryoku 103 HSL yang berikut ini. Dibalut dengan perpaduan warna brown berkombinasi orange, membuat kesan elegan sangat terpancar pada Seahawk Ryoku. Bodi Seahawk Ryoku tersusun dari bahan grafit yang sudah bebas dari korosi. Handle menggunakan bahan metal CNC dan pada bagian knob menggunakan tipe flat bar. Line guide terbentuk dari bahan keramik dengan tipe V-shape free casting. Dua buah spool turut disertakan pada rel ini untuk menyesuaikan semua medan. Tipe pengereman menggunakan magnetic brake system di mana terdapat 12 level pengereman dan 10 titik magnet untuk menekan laju perputaran spool. Gear rasio berskala 7.5/1 akan membuat rel ini nyaman diaplikasikan dengan berbagai teknik casting. Pada bagian max drag, reel Seahawk Ryoku mencapai 5 kg. Oke bro, jadi sekarang di studio udah ada satu buah reel Seahawk Ryoku. Nah, jadi dalam pembelian untuk reel Seahawk Ryoku ini, reel ini dikemas di dalam box standar dari Seahawk, dan untuk pembeliannya di sini kita mendapatkan di sini ada satu buah reel Seahawk Ryoku, kemudian ada juga spool regulernya bro. Lengkap ini bro, dapat reguler dan dapat shallow juga. Nah, kemudian di sini juga ada skematik untuk reelnya. Nah, kemudian dalam sini sudah tidak ada apa-apa lagi bro. Dan dalam pembeliannya kita cuma ditawarkan dengan satu pilihan saja bro, yang ada di left handle. Oke, sekarang kita akan mulai dulu untuk cek fisik untuk si Seahawk Ryoku ini mamen. Untuk bodi pada Seahawk Ryoku ini dia menggunakan bahan grafit semua bro. Nah, ini full grafit pada bagian bodinya, kemudian pada bagian reel footnya. Pada bagian side plate di sini full menggunakan bahan grafit. Nah, kemudian di bagian star drag ini menggunakan bahan grafit juga, bro. Tuh, dan untuk star dragnya ini udah dilengkapi dengan clicker. Nah, kemudian di bagian handle dia menggunakan bahan metal CNC. Ini biasanya sih bahan aluminium. Dan kemudian untuk knobnya, nah ini knobnya ini yang keren, bro. Nah, jadi untuk knobnya ini dia menggunakan tipe flat bar dengan lapisan rubber berwarna orange, tuh mantap banget. Dan di sini juga ada markingan Seahawk pada bagian knobnya ini bro, tuh ini keren bro. Bikin knob Seahawk ini jadi kayak anti mainstream gitu ya. Dan juga saya lihat untuk reel BC Seahawk itu rata-rata ngeluarin reel terbaru mereka itu dengan warna-warna yang anti mainstream banget. Keren sih, gokil ini. Dan untuk knobnya ini akan saya cek, dia menggunakan sistem klem bro, jadi dia nggak bisa kita bongkar pasang. Kemudian di bagian tensionnya, nah di sini sudah ada markingan nih, maksimal dan juga minimal. Jadi kalau mau kencangin tension kita putar sini, kurangin tension putar sebelah sini. Dan untuk tensionnya ini nggak ada clickernya bro, kosong. Dan coba saya buka, kita lihat, ya dia ada shieldnya, udah ada shield di sini. Nah, jadi untuk karet ini fungsinya sebagai selain sebagai shield juga ini juga sebagai untuk menahan agar tutup tensionnya ini pada saat kita setel dia nggak muter-muter bro. Jadi kalau kita setel tuh dia padat. Jadi karetnya itu akan ngelock si body untuk tutup tensionnya ini mamen. Nah, kemudian di bagian line guide ini menggunakan bahan keramik. Untuk line guide-nya dia udah berbentuk V-shape.
Nah, jadi untuk line guide berbentuk V-shape ini ada banyak banget sih untuk kelebihannya ya momennya. Yang pertama itu untuk mengurangi gesekan. Fungsi utamanya sih adalah untuk mengurangi gesekan pada saat mainline itu keluar dari line guide-nya ini. Dan kemudian dari fungsional pengurangan gesekannya itu dia juga merembet ke beberapa fungsional lain yang bersifat positif bro. Misalnya akan mengurangi tingkat backlash, kemudian akan menambah long cast, kemudian juga untuk sistem kerja dari dragnya itu juga akan jadi lebih smooth bro. Nah kurang lebih sih seperti itulah ya untuk kelebihan dari model V-shape ini pada line guide. Jadi walaupun dia cuma ada di line guide, tapi ini berpengaruh atau ada pengaruhnya lah untuk sistem kerja dari rail ini sendiri mamen. Nah sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk mekanisme dasar dari rail Seahawk Ryoku ini. Nah pertama-tama untuk gear rasio ini menggunakan rasio 7.5/1 dan kita akan mulai dari sudut sini bro. Ini ada ujung tulisan ini, kita akan mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk rasionya sih sebenarnya nggak nyampe di 75 ya. Mungkin ini ada di 72 mamen, tapi nggak masalah, cuman berbeda selisih tipis saja. Dan kemudian untuk retrieve-nya, reel ini terasa smooth bro. Retrieve-nya enak. Kemudian untuk perputaran kosongnya pun di sini mantap. Tuh. Ringan banget bro. Dan kemudian untuk free spoolnya, oke, ini terlihat ngacir ya. Tapi kalau back casting sih jangan lihat ngacirnya bro. Lihat berhentinya tuh bro. Tuh. Nah, lihat posisi dia berhentinya. Nah, kalau dia berhentinya langsung dek gitu, itu biasanya spoolnya itu rada agak seret ya. Tapi kalau dia berhentinya enak gitu, coba lihat. Tuh, berhentinya smooth bro. Nah, ini enak nih. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Dan di sini untuk jeda perputaran balik pada handle 0 bro, nggak ada jeda perputaran balik. Berarti one way-nya bagus ini. Dan kemudian untuk spool di sini normal ya. Nah, ini kalau spool dia gerak kayak gini aman bro. Yang penting dia nggak banyak sih jeda balik ke depan bro. Nah, ini sih normal, aman, oke. Kemudian di bagian tutup spoolnya ini untuk buka pasangnya di sini ada knopnya bro, ada tulisan open, geser ke bawah, kita geser aja tuh. Terus kita buka aja bro. Nah, tarik aja ke samping. Nah, untuk tutup spoolnya udah kebuka nih. Nah, kemudian untuk pasang kembali tinggal kita rapetin aja. Ini jangan lupa posisinya ada di open ya. Pasang lagi bro. Nah, terus kita dorong aja ke atas. Nah, ini udah ngunci lagi dengan sempurna. Jadi ini bisa disebut quick release ya untuk spoolnya ini. Jadi dia menggunakan satu tipe lock aja bro. Kemudian di bagian brake system untuk Seahawk Ryoku ini menggunakan sistem magnetik bro. Untuk level setelannya di sini ada 12 dan untuk kliknya kita akan hitung. Tua, gapat, manam, jupan, lan, lulas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27 bro. Ada 27 klik untuk pemberhentian sistem brakingnya ini. Nah kemudian untuk brakingnya ini di bagian dalam dia menggunakan sistem magnetik. Ada 10 buah titik magnet dan di sini akan saya cek untuk magnetnya ini dia nggak terlalu kuat bro. Tapi ini semuanya itu menggunakan murni magnet. Nah, untuk magnetnya ini nggak terlalu kuat. Dan kalau kita cek untuk braking sistemnya ini, kita akan coba langsung uji sederhana aja. Nah, di sini kita akan mulai dari pengaturan 0. Akan saya lakukan free spool, mamen. Nah, untuk free spoolnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan angkat ke angka 6. Tuh, pengaturan 6 ya. Nah, ini udah mulai terasa agak berat nih. Tuh. Sekarang kita angkat ke 12. Ya. Ini udah agak terasa berat, tetapi untuk perputarannya itu belum terhenti dengan maksimal. Tinggal nanti kita uji lapangan lah untuk penggunaan rail ini mamen. Nah kemudian dalam pembeliannya kita mendapatkan dua jenis spool bro. Untuk rail ini ada shallow spool dan juga ada regular spool. Nah mungkin buat teman-teman yang bertanya apakah fungsi dari regular dan shallow spool ini, kalau mungkin ada yang bilang oh untuk long cast lebih bagus di shallow spool, kalau regular lebih tidak long cast. Salah sih, untuk persepsi ini menurut saya ini salah besar mamen, karena ini fungsinya bukan untuk long cast. Jadi untuk
long cast itu relatif lah ya. Dua-duanya juga bisa long cast men. Selama untuk tackle balance-nya itu udah pas. Nah, jadi untuk fungsinya adalah untuk tipe shallow ini kita kalau mau menggunakan PE kecil di PE1 0, itu kita bisa gunakan tipe shallow spool ini. Karena jika kita menggunakan shallow spool ini kita isi 100 meter itu dia pasti udah full momen. Dan kalau kita menggunakan regular spool ini, kalian bayangkan kalau mau ngisi PE1 mesti ngisi sekitar 200 meter momen. Nah, jadi kalau kita ngisi 200 meter ke sini oke lah. Yang pertama itu pasti cost-nya itu akan lebih banyak ya, dimana kita harusnya beli cuma 1 roll, di sini kita mesti beli 2 roll untuk isi penuh. Dan kalau kita bilang oke lah, saya nggak apa-apa beli 2 roll, oke kita isi 2 roll ke sini, otomatis dengan PE yang begitu banyak pada bagian spoolnya ini akan menambah bobot dari reel ini sendiri bro, dari spoolnya ini sendiri. Jadi untuk bebannya itu akan jadi lebih banyak. Jadi untuk perputaran spoolnya nanti untuk momentumnya itu jadi lebih besar. Dan dengan besarnya momentum perputaran spool itu nanti akan sulit untuk diredam oleh si brake-nya ini bro. Nah jadi itulah kalau kita gunakan regular spool ini kita gunakan PE besar dan fungsinya itu terbalik dengan si shallow spool. Jadi kalau kalian mau gunakan misalnya PE 3, 4, ini bisa digunakan di sini bro. Tapi kalau kalian gunakan PE 0,8, 1, 1,5, kalian bisa gunakan si shallow spoolnya ini. Dan untuk spoolnya ini, kalau kita timbang ya, untuk regular spoolnya ini, itu beratnya ada di 18 gram. Dan untuk shallow-nya itu ada di 17 gram, cuman berbeda di 1 gram aja bro. Dan untuk berat spool yang seperti ini, untuk nantinya untuk kinerja ini bro, untuk melempar umpan-umpan ringan itu tidak akan maksimal. Jadi untuk shallow spoolnya ini memang dia secara fungsional sebagai untuk tempat benang aja bro, untuk pemilihan benang aja. Tapi untuk melempar umpan-umpan nanti yang di 1 gram, 2 gram itu nggak akan maksimal. Untuk long cast-nya itu nggak bakalan dapat lagi bro dengan spool yang memiliki bobot seperti ini. Tetapi ya nggak masalah mamen, karena untuk reel ini memang didesain untuk bermain di kelas light casting, kemudian di medium, karena ukurannya ini kalau kita lihat ini mungkin masuk di 150 mamen. Jadi ini masih di light kelasnya dan memang tidak memerlukan sebuah spool yang ringan untuk kelas seperti ini mamen. Dan untuk spool capacity pada reel ini, di sini akan saya bacain dulu untuk spesifikasinya. Nah, di sini untuk tipe shallow spoolnya, jika kita menggunakan mainline 0,07 mm itu masuk 95 meter, 0,08 80 meter, 0,10 60 meter. Di sini saya berhasil masukkan 100 meter PE berukuran 1,5 atau 0,20 mm bro ke dalam spool tipe shallow untuk Seahawk Ryoku 103 ASL ini. Dan di sini untuk hasil spoolingnya rata, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat sangat rapi mamen. Dan untuk tipe medium spoolnya itu jika kita menggunakan 0,10 mm masuk 249 meter, 0,12 mm itu masuk 197 meter, 0,15 mm itu masuk 153 meter. Dan untuk tipe spool yang reguler bro, saya berhasil masukkan 200 meter, PE berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam Seahawk Ryoku 103 ASL ini. Dan di sini untuk hasil spooling rata mamen, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan main lainnya pun di sini terlihat sangat rapi mamen. Mantap, perfect ini. Dan untuk reel Seahawk Ryoku ini tentunya ini juga sudah disematkan dengan fitur drag clicker mamen. Jadi udah standar umum sih untuk reel backcasting di zaman sekarang ini, semuanya udah menggunakan fitur drag clicker. Dan sekarang kita akan dengar dulu untuk suara drag clicker dari Seahawk Ryoku ini mamen. Untuk berat reel Seahawk Ryoku 103 HSL ini adalah di 210 gram. Oke bro, jadi untuk si Seahawk Ryoku ini terbilang sangat keren ya, anti mainstream banget untuk produk-produk yang dikeluarkan oleh Seahawk, terutama di kelas backcasting mereka itu mereka menyematkan warna-warna yang anti mainstream bro. Walaupun untuk reel ini untuk moldingannya itu masih menggunakan moldingan yang terbilang ini moldingan lama bro.
Dan ada beberapa lagi dari seri Seahawk yang mengeluarkan reel terbaru mereka, seri-seri terbaru mereka dengan moldingan seperti ini. Tetapi Seahawk itu memberikan penyegaran lah, kurang lebih penyegaran dari beberapa fitur, kemudian dari penggunaan warna yang disematkan pada reel mereka itu yang membuat reel mereka ini walaupun dia menggunakan moldingan lama tetapi ini tetap fresh bro, tetap enak banget buat dilihat men, karena untuk warna-warnanya itu semua pada nyentrik banget dan saya suka banget sih untuk warna-warna piranti yang nyentrik seperti pada Seahawk Ryoku ini dan beberapa reel Seahawk terbaru untuk backcastingnya yang dikeluarkan oleh Seahawk. Itu menurut saya sangat gimana ya, beda lah jika kita mancing tuh beda sama yang lain gitu bro. Dan kemudian untuk si Seahawk Ryoku ini pun di range harganya bro untuk reel ini itu termasuk masih bisa masuk ke kategori recommended bro, karena untuk reel ini nilai poin terbesar yang diberikan adalah yang pertama yaitu dia memiliki desain yang anti mainstream. Kemudian yang kedua dia sudah dilengkapi dengan 2 buah spool men, dimana untuk 2 buah spool ini akan memudahkan kita nanti di lapangan. Jadi pada saat kita ke lapangan nanti, terutama pada waktu kita mau explore bro, kita nggak tahu target apa yang ada di spot yang akan kita explore. Dengan membawa 2 spool, satu yang kita isi dengan PE kecil, satu kita isi dengan PE besar, itu akan membuat lebih lengkap lah ya. Jadi kita tidak perlu membawa 2 reel men, cukup 1 reel dengan 2 macam PE dan tinggal kita sesuaikan nanti dengan target yang ada di spot yang akan kita explore men. Oke, jadi untuk si Seahawk Ryoku ini akan cocok digunakan untuk mancing tentunya pastinya dengan menggunakan teknik casting. Dan kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran mulai dari 410 lbs hingga ke 1020 lbs, ini masih cocok bro. Dan kemudian untuk spot ini digunakan untuk di spot freshwater, tapi kalau kalian mau ajak ke saltwater juga nggak masalah. Tapi dengan catatan tetap perawatan itu harus dijaga men. Oke, untuk si Seahawk Ryoku ini dibanderol di range harga yang cukup murah menurut saya, cuman ada di sekitar 300-an ribu, 300 kecil lah, kurang lebih di 320, 330 gitu bro. Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung ke toko online di Shopee di Hobby Sport, atau kalau kalian malas searching, cek aja langsung ke deskripsi saya, di situ udah ada linknya men. Oke bro, jadi sampai di sini lah untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.